Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah doa orang Kristen. Ayat firman Tuhan yang kita renungkan dari Matius pasal 6 ayatnya yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, alasan kenapa orang Kristen tidak boleh berdoa seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah adalah sebagaimana yang tertulis dalam Matius 6 ayat 8, yaitu Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Allah bukan tidak tahu kebutuhan kita, atau Allah bukan karena ragu-ragu untuk memenuhi kebutuhan kita. Pertanyaannya, kenapa saya atau saudara-saudara harus berdoa? Dan apa gunanya berdoa? Bapak Ibu Saudara-saudara, Calvin mengatakan, maksud orang percaya berdoa bukan untuk memberitahu Allah tentang hal-hal yang Allah tidak tahu, atau berdoa untuk mendorong Allah supaya Allah melakukan apa yang menjadi tugasnya, yaitu menjawab doa, atau mendesak Allah seakan-akan bahwa Allah itu enggan menjawab doa kita. Sebaliknya, menurut Calvin, kita berdoa supaya yang pertama bahwa kita belajar dengan cara kita berdoa, kita sedang mendorong diri kita sendiri untuk bersungguh-sungguh mencari Allah. Yang kedua, kita berdoa untuk kita bisa belajar mempraktikkan iman kita dengan merenungkan semua janji-janji Allah. Yang ketiga, kita berdoa supaya kita bisa belajar melepaskan diri dari segala kecemasan kita dengan cara kita mencurahkan semua kecemasan kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Dan yang berikut, kita berdoa supaya kita sedang belajar untuk menyatakan bahwa hanya kepada Allah saja kita berharap, dan kepada Allah saja kita mengharapkan semua hal yang baik. Hal yang baik ini bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi hal yang baik juga harusnya kita harapkan untuk orang lain melalui doa kita. Dan hal yang baik itu harus adalah ukuran Allah, bukan ukuran saya atau saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau doa orang Farisi itu munafik, dan doa bangsa yang tidak mengenal Allah itu seperti mesin saja. Artinya begini, bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka pura-pura berdoa, sebab mereka berpikir bahwa semakin banyak doa, semakin banyak kata-kata yang indah-indah yang mereka ucapkan di dalam doa mereka. Mereka berpikir bahwa kemungkinan besar maka doa mereka akan didengar. Ini gagasan, ini ide, ini alasan yang aneh. Maka kita akan melihat Allah macam apa yang bisa terkesan dengan semua metode doa yang bertele-tele. Maka Yesus dengan tegas sebenarnya dikatakan bahwa jangan, di ayat 8 dari Matius 6, jangan kamu seperti mereka. Maka apa yang seharusnya terjadi di dalam orang Kristen ketika berdoa? Maka doa orang Kristen itu harus sungguh-sungguh, yaitu tulus, tidak munafik, penuh perhatian kepada Allah pribadi dari sumber pengharapan kita itu, dan tidak berdoa seperti mesin yang mengungkapkan dengan kata-kata yang bertele-tele dengan maksud bahwa ketika berkata-kata bertele-tele maka Allah akan mendengarkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, doa Bapa kami Yesus berikan menjadi
model doa orang Kristen yang sejati. Doa Bapa kami adalah doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Di sana di ayat 9 dari Matius 6, Yesus mengajarkan kepada saya dan saudara-saudara bahwa untuk menyapa Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Di ayat 9 ini menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi, Allah adalah pengasih, dan Allah adalah Allah yang berdaulat. Apa saja yang diarahkan oleh kasih-Nya pasti Ia akan laksanakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi perenungan kita pada malam hari ini melalui bagian ini adalah bijaksana kalau saya dan saudara-saudara sebelum kita berdoa, mari kita belajar merenungkan sejenak siapa pribadi yang sedang kita datangi. Terpujilah Allah di dalam kekekalan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.